Ya, ya. Neng, ya, ya, Neng. Sudah. Selamat datang di pesawat luar angkasa Voyager 620. Aska jangan situ kan. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan yang tak terlupakan? Cepat, lubang cacing akan tertutup. Coba saya lihat, sabuk pengaman. Sedikit kelebihan muatan. Coba saya sesuaikan sadarannya untuk Anda. Saya harus membersihkan Anda sehingga Anda tidak mencemari bumi dengan bunga. Bersiaplah. 3, 2, 1. Sudah 10 tahun sejak turunnya wahyu pertama, meskipun dianiaya tanpa henti dari Quraisy, Nabi Muhammad masih terus menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baru saja sampai di Taif dengan harapan tinggi Islam akan diterima dengan baik di sini. Sayangnya pemimpin Taif menolak pesannya dan mereka menghasut sekelompok orang miskin untuk memaksanya keluar kota. Di sini Nabi Muhammad duduk, sepatunya dipenuhi dengan darah. Hatinya hancur, namun beliau berdoa, "Kepadamu Tuhan, aku mengungkapkan kelemahanku, kekuatanku yang terbatas dan penderitaan yang harus aku terima." Yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban yang menakjubkan. Ini adalah Ka'bah yang suci. Nabi Muhammad sedang tidur di dalam Masjid Ismail. Malam ini akan terjadi sepanjang malam, pagi maupun dini, karena Nabi Muhammad akan naik ke langit yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun sebelum maupun sesudahnya. Bulan datang dari surga seperti tunjangan untuk Nabi, namun akan dibawa kemana beliau? Ini adalah Yasrib, sebuah kota yang sebentar lagi disebut Madinah. Jibril menyuruh Nabi untuk berdoa di sini dan mengatakan bahwa tempat ini yang akan menjadi tujuan hijrahnya. Ini adalah gunung merah, di mana Nabi Musa alaihissalam dimakamkan. Meskipun di dalam makamnya dia masih berdoa. Ini adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kiblat pertama orang Muslim. Seperti ayat dalam Al-Quran yang menyatakan, Maha suci Dia yang membawa hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya telah kami berkahi. Nabi Muhammad menyikat hurufnya ke tembok ini yang sekarang dinamakan tembok Al-Buraq. Perjalanan Isra telah berakhir. Jangan khawatir, masih ada perjalanan menakjubkan lainnya. Di sini, Nabi Muhammad melaksanakan 2 rakaat sholat dan diikuti oleh nabi-nabi lainnya. Ini adalah kehormatan besar karena dia nabi yang terakhir. Sekarang perjalanan Mi'raj dimulai. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad bersamanya dan mereka naik ke langit bersama.
Setibanya di langit pertama, Jibril memintanya untuk masuk. Percakapannya sebagai berikut. Siapa kamu? Jibril. Dengan siapa kamu? Muhammad. Apakah dia sudah menerima wahyu? Sudah. Begitu masuk, Nabi Adam alaihissalam menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang putra yang soleh dan saudara yang soleh. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Muhammad berkata, aku paling dekat dengan Isa, putra Maryam, di antara seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Nabi-nabi adalah saudara seiman. Berbeda itu, namun agama mereka sama. Demikian pula nabi-nabi lainnya menyambut beliau ketika dia memasuki setiap langit. Yusuf, Idris, Harun, dan Musa, keselamatan atas. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit ketujuh, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam menujunya di sana dengan punggung menyentuh al-Bait al-Ma'mur yang dikunjungi setiap hari oleh 70.000 malaikat, yang mana malaikat-malaikat tersebut tidak akan kembali untuk mengunjunginya lagi. Ini adalah Sidratul Muntaha, pohon yang dibentang di surga dengan keindahan yang tiada tandingnya. Di sini Allah menugaskan umat Islam untuk sholat 50 kali sehari. Nabi Muhammad meminta Allah untuk melimpahkan nikmat kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari, dengan setiap sholat mendapat 10 rakaat. Setelah dibahas, umat Islam melakukan sholat pertama kali terhadap Masjid Al-Aqsa sebelum itu berganti ke Ka'bah. Masjid-masjid dan bangunan yang ada di sini semuanya termasuk Masjid Al-Aqsa. Seribu 400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Salam yang terhormat, selamat datang di pesawat bulan angkasa Voyager 6. Semua umat Islam yang terhubung dengan planet yang suci. Hei, Anda terlambat. Oh, dari mana saja Anda? Dua cacing akan segera tertutup. Prajurit Mekah akan mendobrak masuk. Ayo cepat, saya harus membersihkan Anda sehingga Anda tidak mencemari bumi dengan kuman. Ya, bukan? Dua, bersiaplah untuk lepas landas. Kaum Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan mukjizatnya. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua. Saya bersyukur Anda kembali dengan selamat. Namun mereka masih kukuh dengan pendirian mereka. Ini adalah rumah Nabi Muhammad SAW. 40 prajurit kaum Quraisy, satu orang dari setiap suku, telah datang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan mencurahkan darahnya bersama-sama, tidak ada satu suku pun yang bisa disalahkan atas kematiannya. Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidur di sebelahmu adalah sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali, salah satu orang paling berani di Mekah. Dia di sini mengorbankan hidupnya untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau Ali di sini, Nabi